Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki 37 provinsi yang salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Beragam suku dan budaya melebur menjadi satu di kota Palembang. Kemajuan kota Palembang mendukung dan menawarkan kemajuan di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Selamat datang di Universitas Multidata Palembang. Universitas MDP hadir sebagai pelopor pendidikan teknologi dan bisnis di Sumatera Selatan. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis, kompetensi, dan karakter kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, memulai usaha sendiri, maupun bersaing secara global. Didukung oleh fasilitas yang modern dan dosen-dosen profesional yang berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdampak. Itulah sebabnya Universitas MDP terus tumbuh, bertransformasi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan teknologi dan bisnis yang terkemuka di Indonesia. Mari kita melangkah maju bersama Universitas MDP, membentuk masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang unggul dan bermakna. Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Sejak berdiri, Universitas MDP selalu berusaha meraih prestasi terbaik. Dengan total 7 program studi, informatika, sistem informasi, teknik elektro, desain komunikasi visual, magister sistem informasi, manajemen, dan akuntansi yang tersebar di 2 fakultas, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Universitas MDP, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman untuk dapat menghadapi dunia luar setelah selesai masa perkuliahan. Bekerja sama dengan beberapa universitas internasional dan lokal. Sinergi dengan industri. Mahasiswa juga diberikan ruang berkreasi baik secara akademik dan non-akademik dengan fasilitas yang lengkap di kampus seperti Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan YouTube-nya Universitas MDP. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita, yaitu dosen di Desain Komunikasi Visual Universitas MDP, ada Bapak Yudi Suhairi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, nanti kita akan membahas banyak dengan Pak Yudi seputar dengan ekonomi kreatif tentunya, termasuk juga dengan program studi desain komunikasi visual. Nah, sebelum itu saya mau informasikan juga ke teman-teman bahwasannya untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026 itu sudah bisa dibuka dan kita sudah ada jalur beasiswa yayasan yang teman-teman dapat
mencoba atau mendaftar di Universitas MDP. Kita ada program studi desain komunikasi visual, yang mana program studi ini termasuk program studi baru yang akan kita bahas juga bersama Pak Yudi Suhairi. Gitu. Pak Yudi, hari ini kita akan bahas seputar dengan ekonomi kreatif ya Pak ya, sesuai Oke. dengan bidangnya Pak Yudi ya. Pak Yudi boleh dikenalin dulu Pak Yudi ke MDP People yang mungkin belum tahu Pak Yudi Suhairi seperti apa Oke, backgroundnya. ya halo MDP people. Hmm. Salam kenal, nama saya Yudi Suhairi. Sekarang saya dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas MDP Palembang. Latar belakang saya sih dulu saya kuliah S1 di Bandung ya, di Hmm. Fakultas Seni dan Desain jurusan Desain Komunikasi Visual. Terus kemudian lanjut S2-nya itu ngambil Magister Desain, masih di kampus yang sama di Unicom di Bandung. Kemudian setelah selesai sebenarnya saya S2 tuh tahun 2014 Hmm. tapi S1 itu selesainya tahun 2005 sih sebenarnya. Jadi Hmm. masih memang jauh ya, maksudnya dari antara Jaraknya ada S1. Pak ya dari S1 ke Tapi S2. setelah selesai S1 itu saya langsung kebetulan alhamdulillah saya langsung terjun di dunia kerja gitu. Hmm. Jadi saya sempat kerja kalau di Bandung sih di sebuah advertising agency dan juga PH. Jadi agensi tempat saya kerja itu dia memiliki PH sendiri namanya Ganeas Film yang kebetulan kita kalau mengerjakan proyek-proyek iklan TV atau TV komersial terus juga kita punya PH sendiri jadi kita bisa digarap oleh PH sendiri gitu. Jadi maksudnya tidak keluar ke PH yang lain. Jadi kita garap sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan audiovisual gitu. Nah, kemudian saya sempat ngajar juga di Bandung di alma mater sih sebenarnya. Ngajar di Fakultas Desain Komunikasi Visual juga di Prodi Oke. Desain Komunikasi Visual juga gitu kan. Kemudian ya jadi antara dunia kerja dan kampus ya beriringan sih. Kebetulan juga waktu kerja saya waktu di kantor saya memang disupport juga sih oleh kantor untuk bisa memberikan Lanjut lagi ilmu gitu Pak. ilmu di dunia pendidikan dalam hal ini mungkin di kampus. Kemudian saya baru nyambung di S2 tuh tahun 2014 gitu. Tapi kalau jaraknya kan jauh Pak ya, dari S1 lanjut Hmm, lagi ke S2 kan ada ya, jarak berapa tahun. Apa yang buat Pak Yudi, oke boleh deh lanjut kuliah. Karena biasanya kalau orang ya, sudah jaraknya jauh kan agak males Pak ya, males mau ya. lanjut kuliah lagi. Betul betul. Apalagi kan sudah settle di dunia kerja gitu Iya. kan. Kadang cuman kan karena memang posisi saya waktu itu mengajar dalam hal ini kan jadi tenaga pendidik ya dosen. Jadi ya mau nggak mau memang harus 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 S2 gitu kan. Karena memang dari kampus sendiri memang sudah meminta waktu itu bahwa saya harus meneruskan ke S2. Tapi ya mungkin karena kondisi waktu mungkin ya karena memang waktu dan itu karena kerja dan itu memang agak susah membagi waktu. Tapi sampai Iya. di 2014 itu kan ada kayak semacam ya peraturan dari kampus. Jadi semua dosen yang belum ngambil S2 itu dari kampus kita difasilitasi untuk dikasih beasiswa untuk ngambil S2. Jadi ya waktu itu saya serentak sih sama beberapa teman-teman teman-teman dosen yang belum S2. Jadi kita diberikan beasiswa untuk ngambil S2 gitu. Kenapa pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga pengajar Pak? Enggak Iya. kan sudah ada background kerja kan di PH dan sebagainya tadi. Ya, Kenapa akhirnya tetap menjadi tenaga iya. pengajar? Karena ya mungkin bukan cuma di masa itu ya, mungkin sekarang juga kebutuhan akan apa ya praktisi dari Heeh. industri yang memang mereka em, dibutuhkan di dunia akademis ya karena ya mereka bisa memberikan realita apa yang ada di industri buat mahasiswa sih sebenarnya. Jadi saya pikir em, memang ya butuh orang-orang praktisi juga sih buat masuk ke kampus karena dari mereka lah mungkin mahasiswa itu bisa mendapatkan semacam best practice gitu kan, Iya, best benar. practice Pembelajaran langsung, Pak ya. terkait industri ini. Mm-mm. Sekarang ini industri ini lagi kemana nih? Trennya lagi kemana gitu kan. Jadi mungkin ya sampai akhirnya ya saya memutuskan untuk ya terus di tenaga pendidik juga selain juga masih di praktisi gitu kan. Oke, berarti benar Pak ya. Jadi nanti dengan pengalaman yang ada gitu ya, itu bisa Betul. disalurkan
ke mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. betul. Nah, Pak Yudi kan tadi kalau dari backgroundnya itu mengarah ke ekonomi kreatif ya Pak ya. Oh ya, Tadi saya dengar Pak Yudi bekerja di salah satu PH seperti itu ya, pernah buat garap iklan dan sebagainya. iya, Nah, apa yang buat Pak Yudi tertarik Pak masuk ke dunia ekonomi ekonomi kreatif itu Pak? kreatif. Ya, ya, ya sekarang ini kan kita sudah berada di titik era ekonomi kreatif ya, Hmm, atau orang-orang bilang tuh apa ya, era industri kreatif gitu kan, industri industri kreatif, kreatif. di mana perkembangan teknologi digital dan Hmm, juga apa, yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong kreativitas atau sumber daya terbarukan. Nah ini memberikan pengaruh besar terhadap transformasi kota-kota di dunia, termasuk Indonesia sih sebenarnya. hmm, Jadi ini memberikan apa, peluang kepada kota-kota termasuk Indonesia untuk apa ya, untuk mereka mengeksplorasi sumber daya kreativitas sebenarnya. hmm. Nah jadi ya makanya kalau di Indonesia sendiri sih mungkin sejak dari eranya Pak Presiden SBY ya, mungkinnya ekonomi kreatif itu sudah mulai Digaungkan kan ya Pak digaungkan ya. gitu kan ya. Nah mungkin kemarin di eranya Pak Jokowi sih mungkin sedikit lebih lebih apa, lebih apa ya, lebih Dikonsenkan lagi dikonsenkan ya lagi Pak ya. dengan adanya waktu itu Badan Ekonomi Kreatif Ya, atau Bekraf. Barekraf ya Nah, Pak ya. ya kebetulan saya waktu itu join di Bekraf itu sebagai tim pengembangan kota kreatif atau Hmm. PMK3I, Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia tahun 2017. Saya dari kita waktu itu memang Bekraf lagi semacam kayak dia apa kayak open submission buat semua praktisi industri kreatif. Hmm, Jadi hmm. jadi kita memang waktu itu memang ada submission. Jadi saya coba untuk submit gitu kan ya. Sampai Mhm. akhirnya ya kepilih dari sekitar berapa ratus apa application-nya yang Heeh. maksudnya yang masuk dari praktisi dari industri yang masuk. Jadi kebetulan di 2017 itu saya mulai apa ya, ada sekitar 20 ya 22 asesor yang waktu itu memang akhirnya menjadi asesor untuk kota kreatif di Backcraft. Hmm. Nah, semestinya ini programnya masih masih jalan sampai sekarang sih Sampai sebenarnya. sekarang Pak ya. Dengan transisi perubahan di kementeriannya sekarang di Benar. apa di Kementerian Ekonomi Kreatif, Mhm. programnya ada di sana gitu. Oke, jadi walaupun pergantian kementerian tetap jalan Pak ya, Itu jalan karena sebagai memang asesornya Pak ya. ya pertama memang kayaknya sudah menjadi kayak semacam ini ya, apa pemerintah Indonesia sudah mencanangkan bahwa ekonomi kreatif itu akan menjadi tulang punggung perekonomian Iya Indonesia sih benar. waktu Mhm. zamannya Pak Jokowi waktu 2015 ya mulai Karena itu kalau dicanangkan. semakin berkembang juga ekonomi juga semakin Ya, berputar terus ya Pak ya. ya dan ya apa Indonesia sudah memfokuskan aircraft itu tuh di 17 subsektor ya yang sudah Mhm. mulai dari arsitek, kemudian ada aplikasi dan pengembangan game, ada desain Mhm. komunikasi visual, ada desain interior, ada desain apa produk, Mhm. ada fotografi, film, kuliner, fashion, seni Mhm. pertunjukan, seni Mhm. rupa, periklanan, televisi, dan ada 17. Jadi 17 itu tuh sudah industri gitu kan. Jadi memang Heeh. butuh satu ya memang harus ada lembaga atau kementerian yang memang fokus ke sana Mhm. gitu. Kalau dari tugasnya Pak Yudi itu sebagai apa Pak? Ya, saya Menilai atau mengontrol atau seperti apa Pak? ya di program PMK3I itu Mhm. penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia kita sebagai tim ya tim pengembangan ya tim Mhm. pengembangan sekaligus juga kita ditugaskan untuk melakukan asesmen atau uji petik istilahnya uji Mhm. petik itu kita eh, apa datang ke daerah untuk kemudian melakukan semacam kayak visitasi kemudian sekaligus me- memvalidasi ya apa yang Mhm. menjadi apa subsektor aircraft unggulan di daerah gitu Mhm. kan ya. Nanti dengan prosesnya memang ada proses nanti kita jalani nanti kan dari sebelum uji petik itu kan kabupaten kota itu dia harus melakukan pengisian borang gitu kan pengisian Mhm. borang yang mana nanti borang itu akan ada khusus borang-borang yang memang di masing-masing subsektor jadi nanti pelaku itu mengisi di masing-masing subsektor yang mereka jalani gitu kan ya. Mhm. Kemudian dari borangnya sudah diisi nanti akan ada semacam kayak apa jumlah yang memang harus dipenuhi untuk melakukan uji petik Mhm. misal 200 responden sudah mengisi gitu kan ya. Nah, Mhm. kemudian nanti setelah itu akan dilakukan kayak korespondensi dari pemerintah atau kabupaten kota nanti mereka bersurat pemerintahnya dalam hal ini mungkin bisa ya kepala daerahnya atau
Sekda atau ya sekdanya mungkin Hmm. itu nanti berkirim ke apa ke Kementerian Ekonomi Kreatif bahwa mereka sudah melakukan pengisian borang, kemudian mereka udah siap untuk dilakukan uji petik. Nah, nanti baru kita Hmm. dibentuk tim dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk Hmm. melakukan uji petik ke daerah. Nanti biasanya kita ditentukan nih, kita dipanggil nanti yang akan terjun ke uji petik ke sini, nanti kita dihubungin gitu. Nah, dari Hmm. situ kita mulai mempersiapkan ya semua komponen atau dokumen-dokumen yang memang nanti kita butuhkan untuk melakukan uji petik. Nah, nanti baru ditentukan tanggal kapan uji petik ke kabupaten kota tersebut. Hmm. Nah, nanti ada mekanisme lagi ketika kita udah di daerah, kita nanti ketemu dengan para stakeholder nih, kita Hmm. melakukan kayak semacam pengambilan data lah, bisa dia biasanya tuh ya interview, kemudian kita bisa ngobrol langsung dengan pelaku. Biasanya pelakunya sudah dibuatkan itinerary gitu ya. Jadi kita Hmm. hari pertama kemana, hari kedua kemana, sampai nanti di hari ketiga itu kita melakukan FGD. Hmm. FGD untuk merumuskan subsektor ekraf unggulan di kota atau daerah tersebut gitu kan ya. Hmm. Yang intinya subsektor itu memang di drive oleh mereka. Jadi bukan bukan kita yang ini nanti, Hmm. bukan kita tim penilai yang intervensi untuk dalam penentuan itu kan. Tapi Hmm. kemudian nanti dari hasil FGD itu didapatkan semacam kayak em, apa ya Hasil mulai tindak lanjut bukan seperti itu hasil, Pak ya. jadi mulai dari apa yang menjadi ekraf unggulannya, kemudian nanti ada Oh iya. masukan-masukan input, termasuk juga rekomendasi terkait apa nih, misal masing-masing aktor pentaheliknya itu Heeh. mereka memberikan rekomendasi nih, misal Hmm. akademisi nanti mau ngapain, Oke. komunitas nanti mau ngapain. Itu yang nanti akan Ya, dijalankan nanti seperti. di hari terakhir baru semua itu dituangkan dalam berita acara hasil Hmm. uji petik. Nanti itu ditandatanganin oleh perwakilan masing-masing Hmm. pelaku. Ada nanti tim penilai, ada nanti perwakilan dari pemerintah kabupaten kota, kemudian ada ditantangkan juga nanti oleh kepala daerah, nanti Hmm. diketahui oleh biasanya direktur infrastruktur atau deputi gitu nanti yang akan Hmm. ada. Nah, tadi kan kalau misalnya Pak Yudi kan udah bahas juga Pak ya, tadi salah Hmm, satunya di kota kreatif. Indikatornya seperti apa Pak penilaiannya? Apa yang menjadi oke. poin penting atau indikator Ya, penting ya. yang harus dipenuhi seperti itu? Ya, biasanya parameter yang kita lakukan itu yang pertama ada 17 subsektor kan tadi, Hmm. 17 subsektor aircraft, kemudian ada 5 rantai proses atau creative value chains Nah, yang kita lihat di sebentar Pak daerah. Yudi. Kalau yang 17 tadi, Pak Yudi itu membawahi semuanya atau hanya Eh, beberapa bidang saja? ya, Sesuai jadi dengan pembagian dari aircraft-nya? biasanya memang kita dipetakan di tim penilai ini, Hmm. mereka lebih kemana nih? Biasanya nanti apakah misal saya di subsektor desain komunikasi visual, Hmm. kemudian juga di subsektor film gitu kan ya, karena memang Hmm. saya juga di audiovisual, kemudian di fotografi, biasanya di seni rupa misalnya kan. Jadi Hmm. untuk beberapa subsektor itu mungkin bisa 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 di bawah satu satu atau Ya. beberapa tim penilai kan biasanya gitu. Nah, cuman kan biasanya nanti kita akan bukan dipilih sih, jadi kita memang nanti dihubungin sesuai dengan kapasitas nanti di daerahnya itu lebih banyak, lebih lebih kemana nih Ke gitu kan. sektor yang Nah, mana biasanya gitu. seperti itu Pak? Oke. Biasanya gitu. Hmm. Nah, jadi balik lagi ke tadi itu parameternya. Jadi kan parameter itu ada 17 subsektor, Hmm. kemudian ada 5 rantai proses. Rantai proses ini atau disebut juga dengan creative value chains. Jadi 5 rantai proses itu terdiri dari kreasi, Hmm. produksi, distribusi, konsumsi, sampai konservasi. Jadi kita Hmm. di daerah kita melihat 5 rantai proses itu kan. Kreasinya bagaimana, terus produksinya bagaimana, terus juga konsumsinya, distribusinya bagaimana, konsumsinya bagaimana, dan juga konservasinya bagaimana. Terus juga ada 5 aktor, kita lihat juga Hmm. mungkin sekarang sudah 6 ya. Ya. Dulu pentahelik, sekarang mungkin sudah hexahelik ya, mungkin ada government, ada bisnis, ada akademisi, ada komunitas, ada media, terus satu Hmm. lagi ada agregator atau lembaga keuangan misalnya kita. Hmm. Nah, kemudian ada 5 aktor atau 6 atau hexahelik atau pentahelik, kemudian yang terakhir itu ada 2 daya ungkit. Daya ungkitnya Hmm. itu forward linkage atau backward linkage gitu. Hmm. Kita lihat di situ. Nah, biasanya itu parameter yang kita lihat di daerah ketika uji petik gitu. Hmm. Berarti ada banyak lah Pak ya indikatornya Pak ya? Iya, lumayan sih banyak. Hmm. Ada ya tadi itu. Tapi biasanya
di rantai proses tadi itu tuh yang mungkin yang memang cukup cukup ini ya, cukup cukup dominan nih. Heeh. Karena kan hampir semua subsektor itu mereka akan memiliki tadi tuh apa rantai proses kan. Apakah itu subsektornya misal kuliner, musik, pasti ada rantai proses yang tadi itu. Jadi kita lihat kreasinya misal memang diciptakan oleh seniman-seniman lokal misal. Kemudian produksinya mungkin bisa jadi nih produksinya apakah produksinya memang di lokasi yang sama, di daerah yang sama, atau bisa aja oh ternyata untuk produksi di sini mungkin biaya produksinya jauh lebih mahal, tapi misal di daerah sebelah, misal di kota sebelah produksinya lebih murah karena di sana memang udah established misal apa banyak pabrik-pabrik kayak jadi bisa aja nanti apa produksinya di Di sebelah, sana. kemudian nanti distribusinya kemana, konsumsinya siapa, pasarnya gitu kan ya, apa end usernya siapa gitu kan itu. Kemudian konservasi ini lebih ke berkaitan kepada kayak apa ya, misalnya kalau kalau di Kria atau di fashion itu misal mereka melakukan semacam apa ya motif-motif tradisional itu misal mereka mereka digitalkan atau dokumentasikan sehingga terjadi ini ya konservasi atau pelestarian lah yang sifatnya memang melestarikan, entah itu mereka melakukan pewarnaan alam atau apa ya tadi itu mendigitalkan motif-motif tradisi misalnya yang selama ini mungkin nggak ada yang peduli misal motif-motif tersebut. Jadi ada semacam mengawetkan ya, bukan mengawetkan tapi sehingga apa ya motif-motif tersebut tuh bisa bertahan gitu kan. Jadi generasi yang akan datang tuh mereka masih bisa melihat Ya, ataupun masih melihat bisa dan mengenal ya Pak ya. mempelajari gitu. Menarik ya Pak Yudi kalau misalnya dari bahasannya Pak Yudi. Kalau dari Pak Yudi sendiri, kota atau tempat yang pernah Pak Yudi sebagai Ada asesor tuh di ya mana Pak? ya lumayan sih, mungkin saya udah gak ikut lagi ya. Ada banyak sih mulai dulu saya pernah melakukan uji petik itu di Padang, terus juga termasuk di Palembang, terus pernah di Garut juga, kemudian di Bone Bolango di daerah Gorontalo, terus juga ada di Simpul Flores. Jadi mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, terus sampai ke Sika kan di timurnya kan. Kemudian di kemarin yang terakhir itu di Samarinda, terus sebelumnya ada beberapa, udah ada banyak sih tapi saya udah lupa, ada Jadi beberapa, udah ada mungkin keliling-keliling lebih ya Pak dari ya? ya lumayan. Oke. Nah, kalau dari kan Pak Yudi salah satunya di Palembang Pak ya, kota Ya Palembang ya Pak ya. 2018 kita uji Nah, petik Palembang tuh 2018. bagaimana Pak Yudi menilai kota Palembang Pak dari segi Ya, industri kreatifnya Pak? waktu uji petik di 2018 itu kan Kota Palembang tuh mereka mengusulkan ada 4 subsektor ekor unggulan. Yang pertama ada kuliner ya dengan fokusnya itu ke pempek kan, kuliner kuliner. Terus yang kedua itu ada kria, kria songket ya, Iya, kria kayak songket. songket. Terus yang ketiga tuh ada film, ada film. Jadi film, animasi dan video. Terus yang keempat itu aplikasi kan, apps aplikasi. Jadi ada 4 itu yang kemudian kita lakukan uji petik. Kita bertemu dengan para pelaku waktu itu kan. Kita ngobrol, terus juga apa eh, kemudian di hari ketiganya itu kita melakukan FGD kan. FGD itu kita dikumpulin semua para para perwakilan dari semua dari tadi stakeholder tadi itu komunitas. Jadi semua komunitas yang memang ada di naungan subsektor tersebut kita undang kan. Jadi pelaku-pelaku kita undang. Jadi kita di situ memfokuskan untuk merumuskan kira-kira kita mau Palembang apa nih subsektor ekraf unggulannya apa yang akan menghela subsektor yang lain gitu kan. Jadi bukan dalam artian ketika kita memilih satu ekraf unggulan itu yang lainnya itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi Kalau justru bisa seimbang ya Pak ya ya. justru yang unggulan ini dia nanti akan menghela atau menarik yang lain Yang misal. lainnya. Ya jadi nanti misal kemarin waktu itu kebetulan kuliner yang disepakati kan karena memang dari data maupun dari pendapatan yang memang dihasilkan dari kuliner itu memang ya Paling tinggi sangat gitu ya. signifikan gitu kan ya. Meskipun songket juga lumayan bagus sih sebenarnya. Cuman kan kita melihat lebih kepada si pelakunya itu yang dalam hal ini kan kalau kuliner kan hampir semua
rumah kan, atau banyak Iya, banyak pelaku-pelaku yang memang eh, di kuliner ini sangat dibantu iya. oleh kuliner kan, karena mereka bisa menghidupin keluarga. Sedangkan Mm-mm. mungkin kalau di Kriya misal kayak di Songket Songket ya kan Pak itu ya. biasanya memang lebih lebih banyak ke apa ya, kayak rumah-rumah kayak rumah kayak butik-butik yang memang akhirnya Mm-mm. itu lebih 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 banyak masuknya itu ke pengusaha Mm-mm. songketnya daripada misal Mm-mm. si penenunnya misal gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi dua-duanya sih sebenarnya memiliki nilai yang sangat positif bagi Kota Palembang, tapi akhirnya disepakatin karena memang Palembang itu sudah dari dulu kan sudah dikenal dengan kuliner Iya, pempek kan, benar. jadi akhirnya kita kita sepakatin di situ gitu. Nantinya pempek akan menarik juga yang kuliner Yang lainnya, yang lainnya Pak ya. gitu. Sorry, yang menarik juga Bidang-bidang lainnya, ya Pak ya, di songket, luar dari film dan kuliner. juga aplikasi gitu kan. Mm-mm. Gitu. Nah, tadi Pak Yudi kan ada bahas tentang PH ya, film dan sebagainya Ya, ya. Pak Yudi pernah menggarap iklan ya, atau yang lain, Pak? ya, ya. Boleh Eh, dijelasin, Pak? Pak Yudi ya, pernah bahas garap apa aja nih? ya dulu pernah beberapa iklan TV pernah saya kerjakan waktu masih di Bandung ya, di advertising agency namanya TV Mm-mm. Ad, dulu saya pernah kerja di situ. Beberapa itu diantaranya adalah iklan Watch Out ya, iklan Watch Out, Mm-mm. iklan Watch Out itu produk produk fashion gitu kan ya, yang pabriknya itu ada di Bandung gitu kan. Jadi si Watch Out ini mereka punya lini brand yang lain, di bawahnya itu ada Oksa sama Triset gitu kan ya. Oksa Mm-mm. itu untuk cowok gitu kan ya. Kemudian Triset itu untuk cewek. Jadi waktu itu kita apa eh, produksi iklannya itu, lokasi syuting iklan itu berada di Kota Lama Jakarta kan, itu syuting waktu itu dengan konsep kita konsepnya itu lebih kepada, tadinya awalnya memang berkiblat kepada apa ya apa fashion dunia gitu kan ya, Perancis, tapi kemudian kita rubah lagi lebih fokus kepada mengangkat nilai lokalnya kan. Jadi kita Mm-mm. akhirnya kita pilih kota lama di Jakarta dengan beberapa subjek atau tokoh yang memang kita angkat, karena si subjek ini sangat dekat dengan brand produk-produk kita sebut, misal kayak kayak Oksa itu kan kebanyakan cowok yang memiliki fashion di bidang keterampilan, misal di bidang seni misal, jadi kita nampilin Mm-mm. seniman-seniman street art gitu kan ya. Kemudian Mm-mm. ada arsitek dengan ruang studionya. Kemudian kalau di Triset itu tuh cewek yang memang dia mobile, cewek Mm-mm. dengan penampilan yang memang apa ya eh, kekinian gitu kan ya, Mm-mm. dengan konsep kontemporer gitu kan ya. Jadi ditampilkan memang ya cewek-cewek dengan entah itu anak kuliahan, eksekutif muda gitu kan ya. Jadi konsepnya seperti itu dengan beberapa versi iklan, ada versi yang 60 detik, 30 detik sampai 15 detik. Jadi Mm-mm. tapi proses pengambilan gambarnya sekali gitu kan. Tapi nanti ketika Mm-mm. hasil outputnya dibuat beberapa versi durasi iklan gitu. Mm-mm. Oke. Selain dari situ, ada lagi yang Ada kita pernah juga waktu itu ngegarap iklan PF antena. PF ini kan dia ada PF barbecue sama PF antena. Antena ini ya dulu kan masih pakai antena ya, antena digital dulu kan. Dulu kan antena masih booming lah ya sebelum ada TV. Jadi dulu kita beberapa model antena digital itu pernah kita garap untuk iklannya dengan, ya bintang iklannya itu nggak main-main sih, ada Inul Daratista, terus ya kan saya ingat ada nih Pak juga Mandra Mandra kan, Pak ya. terus ada sebelumnya itu ada Anjas Mara juga, Mm-mm. ada rombongan Sidul itu ada Basuki ya, yang Mm-mm. ya ada banyak sih, ada beberapa versi gitu kan, yang mulai dari versi antena digital sampai versi yang antena apa eh, wahai Ya, gitu kan. Jadi kalau ada itu saya ingat Pak iklannya Pak. kemudian ada satu lagi tuh yang barbecue. Jadi PF itu panggangan, dia punya panggangan waktu itu dengan masih pakai briket teh, briket. Mm-mm. Itu pernah kita garap juga. Pembuatannya itu kita lakukan syutingnya itu di Bogor, di puncak, di Villa Gunung Mas kalau nggak salah gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari semua yang sudah Pak Yudi tadi bahas ya Pak ya, Hmm. itu memang harus bidang kita itu di seni
khususnya di desain komunikasi visual atau misalnya di program studi yang lain itu masih bisa tapi agak struggle. Atau lebih baiknya memang kuliah DKV itu agar lebih sejalan dengan Ya, karirnya. ya kalau kita memang mau fokusnya itu di misalnya di dunia ya kreatif media atau industri kreatif atau ekonomi kreatif, ya mungkin DKV yang lebih cocok sih mungkin ya. Nanti kan di DKV itu kan biasanya apa profesi yang nanti ketika mereka selesai kuliah itu akan banyak sekali sih. Ada ya mereka bisa bisa bekerja di apa studio desain, misal mereka Ya. bisa bekerja di agensi, misal Hmm. mereka bisa bekerja di PH, mereka juga bisa kerja di media, bisa di apa media, bisa di media TV, media cetak atau media Hmm. digital atau media elektronik. Bisa juga mereka atau mereka memang fokus ke grafis, misal mereka bisa bekerja tadi itu misal studio yang memang apa yang memang memegang untuk produksi-produksi apa grafis kan, bisa Hmm. studio branding misal studio apa fokus kepada visual identity misal untuk Hmm. desain logo dan lain-lain gitu, bisa ada banyak Hmm. sih sebenarnya. Oke, berarti prospek karirnya lebih luas, Pak ya. Biasanya kalau orang taunya kalau kuliah di kafe, kamu mau jadi apa? Ternyata Ya luas sekali ya, luas Pak ya. luas. Bisa masuk ke bidang-bidang yang tadi sudah Pak Ya Yudi apalagi sekarang juga sebutkan. teknologinya sudah berkembang ya, Apalagi jadi konten kreator sudah banyak ya, Pak ya, ya untuk era sekarang, Pak ya. ya Nah, ada tantangan sendiri nggak, Pak, kalau misalnya untuk mahasiswa itu mau masuk ke dunia ekonomi ya kreatif? Biasanya kan mahasiswa kan nggak terlalu banyak keilmuannya, Pak ya ya. Nah, ya kira-kira dari Pak Yudi ada tantangannya dan kira-kira ya tipsnya? ya mungkin tantangannya sekarang sih mungkin teknologi sudah berubah ya, Mhm, sangat pesat sekali ya dan cepat gitu kan. mhm, Ya kalau dulu kan tantangan saya ingat dulu waktu zaman-zaman masih kuliah, saya kan kuliah itu kan tahun 2001 ya, masuk masuk S1 tuh mhm. 2001 kan. Saya ingat banget waktu itu ya dosen saya itu bilang, kan dulu kan desain grafis ya, belum apa sekarang kan udah desain komunikasi Iya, visual kan dulu kan. Nah desain grafis itu kan memang ya fokusnya itu lebih kepada apa outputnya itu grafik atau grafika ya, grafik mhm, dengan keahlian kita itu memang fokusnya nanti lebih ke cetak ya atau iya, print method gitu ya. Jadi iya, apa produk cetakan misal entah itu nanti kita bikin apa desain majalah, misal mhm, desain untuk poster, pokoknya intinya kebanyakan dia cetak sehingga eh, mahasiswa waktu itu ya mereka punya keahlian untuk di spesialisasi di cetak ya, mereka menguasain teknik cetak misal, mereka mmm, menguasain apa itu disebut dengan DPI, apa itu dengan mhm, tipografi misal, apa itu disebut dengan apa finishing cetak misal, apakah itu UV, spot UV atau emboss atau yang lain, pokoknya dia paham semua tuh tentang mhm. tentang apa ya CMYK dan lain gitu kan. Nah tapi sekarang ya kalau kita lihat sekarang mungkin masih relevankah misal desain itu disandingkan dengan grafis gitu kan, dengan teknologi sekarang yang Mhm, maju, sudah maju berkembang ya pesat, Pak, ya. digital, Mhm, makanya mungkin sekarang bisa lebih tepatnya itu misal ke desain komunikasi visual dengan apa di situ bukan cuman grafis kan tapi juga yang berkaitan dengan apa multimedia misal mhm, apa audiovisual kan ada di situ semua tuh, jadi lebih ya bisa lebih luas sih sebenarnya, jadinya mhm, cakupannya lebih luas gitu kan. Mungkin dari segi keilmuan juga sih mungkin ya di kafe sih sebenarnya unik dan asik sih kalau menurut saya ya, karena kalau kita lihat bidang keilmuan yang lain tuh biasanya dia itu terdiri dari satu bidang keilmuan mhm, atau minimal atau hybrid lah ya, dua bidang keilmuan iya, ya gabungan. Nah, tapi kalau desain itu kan dia gabungan dari tiga bidang keilmuan kan, ilmu mhm. desain, ilmu Komunikasi komunikasi sama sama ilmu visual, Pak, ya. visual, Mhm, yang mana ketiganya itu menjadi satu kesatuan ya. Jadi kayak semacam apa tritunggal yang utuh gitu kan, yang dia nggak mhm. bisa dipisah-pisahkan gitu kan. Jadi ya menarik sih sebenarnya. Jadi ada Mhm. tiga ilmu digabungkan dalam Jadi satu gitu kan. satu program studi. Nah, terakhir Pak Yudi, apakah AI bisa membantu Hmm, khususnya di desain komunikasi visual? iya, Apalagi saat ini kan AI, penggunaan AI itu booming sekali Pak ya, betul khususnya di betul. bidang desain komunikasi dan visual. Ya, ya kalau saya pribadi sih AI itu kita anggap sebagai teman aja sih. Hmm. Teman mungkin juga partner lah ya, Hmm. bilang kalau misal dia bisa ngebantu kita tuh sebenarnya. Jadi mungkin ya AI juga sangat membantu desainer sih sebenarnya. Hmm. Bukan dalam artian apa ya,
AI itu akan mendisrupt desainer misalnya. Saya pikir karena ada hal-hal yang mungkin nggak akan bisa digantikan atau nggak bisa dilibas sama AI kan, kayak hal-hal semacam empati, Ya, emosi kan gitu kan. Itu kan mungkin apa adanya hanya di manusia gitu kan ya. Ya bagaimana kalau ya desainer dengan karya-karya yang memiliki emosi, empati yang ada emosi dan empati di dalam karya desainnya, itu pasti dia akan tetap bisa bertahan sih. Nah, kalau AI ini sih, kalau saran saya sih kita jadikan teman aja sih, teman gitu kan, ya, jadiin teman karena ya konsepnya kan AI kan yang ciptakan kan manusia juga sih sebenarnya. Mereka benar. mereka menginput semua data yang kalau seandainya data ini nggak ada di digital kan AI kan nggak akan bisa kan gitu. Iya, Jadi benar. semua Jadi semua referensi-referensi yang ya dimasukkan ya, Pak ya ya. saya pikir itu sih mungkin ya bisa dijadiin temen aja Iya, sih. sebagai tools ya, Pak ya. Ya, karena juga kan sekarang juga mungkin banyak yang entah itu asosiasi ataupun juga mungkin asosiasi di dunia pendidikan, mereka sih mungkin sekarang juga ya mungkin lagi menggodok bagaimana aturan-aturan yang apa tadi itu untuk penggunaan AI sih sebenarnya. Ya memang kita nggak bisa mungkirin bahwa AI sudah sangat canggih sekali Iya. sih. Kalau dulu kan kita hanya ngebayangin AI itu hanya di film ya. Iya, Sebenarnya kalau sekarang sudah bisa artificial kita pakai ya, Pak ya. intelligence gitu kan ya. Nggak pernah kebayang bahwa AI itu ada bersama-sama kita. Maksudnya ya saking saking sudah berkembangnya gitu kan teknologi gitu. Berdampingan jadinya, Pak ya. Iya. Nah, itu tuh teman-teman, karena biasanya nih banyak yang nanya ke saya, Pak, untuk apa kuliah DKV kan ada AI. Nah, justru Ah, malah AI tidak bisa menggantikan sepenuhnya, Pak iya, ya. Ada feel, emosi yang betul, harus dituangkan ya, Pak, ke betul. dalam desain komunikasi dan Karena ya visual. tadi tuh karya DKV itu dia bukan hanya sekedar membuat visual ya atau Mm-mm. mendesain, tapi desain itu dia harus bisa mengkomunikasikan pesan di sini karya-karyanya. Jadi Mm-mm. dan semua itu memang harus didesain oleh desainer dengan kemampuan emosional dan empati yang Mm. karena kan eh, jadi kadang di karya desain itu kita bisa melihat sebuah poster yang dirancang dengan bagus itu bisa membuat orang tertawa gitu kan ya, atau Mm-mm. sebuah logo yang dirancang dengan minimalis itu bisa bisa membuat orang tuh jadi percaya atau Mm. kan seperti itu kan, atau sebuah foto gitu kan nih ketika diambil oleh seorang desainer dengan emosi Mm-mm. desain emosi yang bagus kan bisa membuat orang itu bisa menitikkan air mata misalnya, bisa aja. Nah, jadi seperti itu sih kan. Kalau di AI kan ya semua itu kan dia harus dikasih perintah dulu kan, Iya. prompting. Kalau Heeh. kalau kalau kita kan manusia kan kita bisa merasakan Langsung sendiri ya, sih Pak gitu ya. kan. Heeh. Kayak gitu. Oke, siap. Menarik ya pembahasannya dengan Oke. Pak Yudi. Ini sangat panjang banget, Pak. Jadi kita rencananya nggak sepanjang ini Oh ya, Pak ya. iya. Jadi kalau misalnya ini rame, kita harus ada part 2-nya Part nih, Pak 2 Yudi. Seperti itu. ngomongin yang lain lagi ya, Betul berulang lagi. sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut Iya, dengan Pak Yudi seputar dengan dunia ekonomi kreatif oke. khususnya, Pak ya. Betul. Apalagi tadi saya sudah dapat insight juga nih dari Pak Yudi, kira-kira kota kreatif itu seperti apa, indikatornya seperti apa gitu ya. Mm. Nanti tentunya kita akan membahas lebih lanjut juga dengan Pak Yudi Suhairi. Terima kasih banyak Pak Yap, Yudi atas sama-sama, waktunya. Umang. Untuk teman-teman semua, dengar yang tadi kata Pak Yudi bilang gitu ya, walaupun ada AI berdampingan dan kita tetap nanti AI tidak bisa menggantikan manusia, Pak ya. Betul. Apalagi khususnya di bidang desain komunikasi visual. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Terima kasih untuk MDP People yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan juga bincang-bincang santai edisi selanjutnya bareng desain komunikasi visual. Terima kasih, selamat Ya. siang.